Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas kita berjumpa lagi di pertemuan ke-7 ya. Kita masih mempelajari materi tentang produksi. Kalau di minggu sebelumnya kita sempat membahas tentang teori produksi yang ditunjukkan dengan memaparkan beberapa fungsi-fungsi produksi ya. Yang terdiri dari mungkin variabelnya bisa kita sebutkan seperti tenaga kerja, kemudian apa namanya finansial, ya capital, gitu ya, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang teori produksi. Kali ini kita akan lebih teknis fokus membahas tentang biaya-biaya yang dimunculkan ya oleh sebuah proses produksi. Ya, oleh karena itu ya pertemuan kita kali ini membahas tentang teori ya biaya produksi, gitu ya. Teori biaya produksi merupakan lanjutan daripada teori produksi sebelumnya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung saja ya. Eh, Biaya produksi. Nah, ini biaya produksi. Pengertiannya adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, jadi biaya itu pengeluarannya, untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Jadi biaya yang dikeluarkan, ya semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah. Untuk apa? Untuk menghasilkan barang ya yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi produknya ini menghasilkan produk atau barang yang bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Seperti itu. Jelas bahwasanya biaya produksi segala sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh ya faktor-faktor produksi dan bahan mentah, kemudian akan digunakan sebagai apa namanya faktor ya faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sebuah produk baik barang maupun berupa jasa. Itu kurang lebih pengertiannya. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis biaya? Ya, jenis-jenis pada biaya produksi. Nah, jenis-jenis ini banyak ya. Di antaranya bisa disampaikan di sini biaya eksplisit. Ya. Ini adalah pengeluaran perusahaan ya berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Nah, jadi memang tertera secara jelas gitu ya eksplisit bahwasanya ada beberapa ya pembayaran yang dilakukan dengan apa namanya alat tukar uang ya untuk membeli faktor produksi dan bahan. Nah, yang kedua, biaya tersembunyi. Ini adalah taksiran ya pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada beberapa ya biaya-biaya yang bisa ditaksir gitu ya. Apa namanya? Jumlah pengeluarannya terhadap kegiatan produksi. Sekarang ya biaya produksi itu juga ada biaya produksi jangka pendek dan ada juga biaya produksi jangka jangka panjang. Nah, yang jangka pendek ini adalah pengeluaran ya, yang dilakukan dalam jangka waktu di mana semua faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dan jadi apa namanya sifatnya itu jangka pendek ya. Jadi semua faktor produksi dalam dalam komposisi dalam jumlah yang sama ya, tidak dapat ditambah. Namun biaya produksi jangka panjang adalah pengeluaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu di mana semua faktor produksi dapat ya mengalami perubahan ya. Faktor produksi itu kan ada tenaga kerja gitu ya. Masih ingat ya? Ada tenaga kerja, ada modal, ada teknologi gitu ya. Kemudian ada apalagi kewirausahaan macam-macam. Nah, ini dalam jangka waktu pendek tidak bisa dirubah-rubah. Kan tidak mungkin dalam waktu kurang dari 1 tahun kita rubah teknologi kita. Ya, kemudian kita rubah apa namanya standarisasi daripada
faktor-faktor produksi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Nah, ini adalah secara eksplisit ya apa namanya biaya total bisa dijelaskan ya dari sisi kuantitatif gitu ya. Di sini disebut katakan biaya total dan jenis-jenis biaya total. Pertama adalah biaya total atau total cost. Ini adalah seluruh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, jadi seluruh ya, keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tergabung dalam satu tempat namanya biaya. Sementara biaya total terdiri dari apa? Terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dan diambil yang totalnya gitu ya. Nah, biaya tetap itu apa? Kalau di bahasa Inggris kan adalah total fixed cost atau TFC. Ini adalah biaya yang dikeluarkan keseluruhan ya karena total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Ya memang seperti itu. Apa namanya tetap gitu ya. Ada tidak ada produksi dia harus tetap dikeluarkan. Sementara biaya variabel atau biaya berubah atau total variable cost ini adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah. Kalau ini dapat diubah. Kalau produksinya satu, biayanya misalkan 10. Kalau produksinya 2, biayanya menjadi 20. Kalau produksinya 3, biayanya menjadi 30. Nah, ini variabel atau berubah-ubah. Nah, ini disebut sebagai biaya berubah total. Ya, biaya berubah total atau total variable cost. Nah, itu setidaknya beberapa jenis apa namanya biaya yang sering kita dengar. Nah, kemudian ada istilah juga biaya rata-rata dan biaya marginal. Apa itu? Rata-rata ini ya kita lihat dari sisi tiga sebelumnya tadi ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada total biaya. Nah, ketiga komponen ini bisa dirata-ratakan. Bisa rata-ratakan. Kalau biaya tetap ya rata-ratanya berarti average fixed cost ya. Kalau biaya variabel rata-ratanya menjadi average variable cost. Kalau biaya total rata-ratanya menjadi average total. Masing bisa disingkat AFC, AVC, dan ATC. Biaya rata-rata ya. Setiap biaya tetap ada biaya rata-ratanya, setiap biaya variabel ada rata-ratanya, setiap biaya total ada rata-ratanya. Sekarang biaya marginal. Ya, biaya marginal ini adalah marginal cost. Ya. Seberapa berubahnya kuantitas kan dan berapa juga berubahnya biaya nanti dirasiokan berapa. Nah, hasil rasio itu disebut sebagai nilai marginal. Nilai marginal. Oke. Nah, ini contoh ya perhitungan biaya produksi. Contoh sederhana daripada perhitungan biaya produksi dalam jangka pendek dalam ribuan rupiah. Ya. Ini jumlah pekerja misalkan. Ini jumlah kolom 1 jumlah pekerja, kolom 2 ini jumlah produksi, kemudian kolom 3 ini total biaya tetap ya, biaya tetap total. Jumlah kolom keempat ini adalah biaya berubah variabel total ya, variabel cost. Kemudian jumlah nomor 5 ini adalah biaya totalnya, keseluruhan biaya. Sekarang ya, kolom 6 ini adalah marginal biaya marginal ya, marginal cost. Kemudian rata-rata. Nah, ini tetap rata-rata kolom 7. Kolom 8 berubah rata-rata. Ya. Kolom 9 total rata-rata. Oke, di sini sudah terisi semua. Ya, sudah terisi semua. Nah, sekarang kita lihat. Ini faktor produksinya ada dua. Ya. Ada jumlah pekerja dan ada apa namanya jumlah produksi. Ya. Jumlah produksi. Ya.
Nah, jumlah pekerja ini dari mulai 0 sampai kepada 11 orang misalnya. Dari 0 sampai 11 orang. Nah, jumlah produksi kalau kita lihat di sini mulai dari 0, 2, 6, 12, ya, 20, 27, 33, 38, 42, 45, 47 sampai 48. Di saat jumlah tenaga kerjanya 8, produksinya 42. Tenaga kerjanya 11, produksinya 48. Kira-kira begitu cara baca. Nah, kemudian ini biaya tetap berapapun ya, tidak ada pekerja pun dia harus ada biaya sebesar 50 gitu ya. Walaupun ada pekerja pun sekalian 11 orang kemudian 48 pieces produk misalkan dia tetap biayanya 5. Nah, itu kira-kira. Sekarang biaya variabel total atau biaya perubah total. Dia selalu berubah gitu ya. Naik 50, naik 50 menjadi 100, menjadi 150, menjadi 200 dan seterusnya. Setiap kenaikan pekerja dan jumlah produksi dia naik juga. Nah, biaya total berarti jumlah ini ya 3 ditambah 4 sama dengan 5 ini ya. Berarti 5 ditambah 0 50. 50 ditambah 250 ya 300. 50 ditambah 450 ya 500. Ya 50 ditambah 550 sama dengan 6. Nah, total seperti itu. Sekarang biaya marginal. Gimana cara menghitung biaya marginal? Ya, kita lihat di situ, kita lihat jumlah produksinya. Ya, biaya marginal. Ini kalau kita lihat ya, lihat kolom 5, perhatikan kolom 5 dan kolom 2. Nah, ya. Di sini istrinya tidak ada karena memang masih 50 gitu ya. Kalau biayanya dari sini masih 0. Tidak ada data sebelum dia, makanya kita tulis strip. Sekarang di sini 225. Dari mana angka 25 ini? Angka 25 ini kalau kita lihat perubahan dari ya dari sini ya. Perubahan dari 50 ke 100 ini adalah 50 ya. 50 kemudian ini dibagi perubahan produksinya adalah dari 0 ke 2. Di 50 ke 100 adalah 50, dari 0 ke 2 adalah 2. Berarti 50 dibagi 2 sama dengan 225. Nah, itu kira-kira cara mencarinya ya. Juga sama, perubahan ke 100 ke 50 adalah 50. Sementara 2 ke 4, perubahannya adalah berapa? 4. Maaf, 2 ke 6 ya. 2 unit ke 6 unit, perubahannya berapa? Perubahannya 4. Perubahan biaya total 100 ke 150, perubahannya 50. Berarti 50 dibagi 4 sama dengan 12,5. Nah, itu cara menghitung ya biaya marginal dan seterusnya sampai sini. Misalkan di sini 42 gitu kan ke 45 berubahnya berapa? 3. Berubahnya 3. Lihat 450 ke 500 berubahnya berapa? 50. 50 dibagi 3 sama dengan di sini ya 16 ya dan seterusnya 16,7 ya. Nah, itu cara menghitung ya biaya marginal. Selisih perubahan kolom 5 dibagi dengan selisih perubahan di kolom 2. Nah, kemudian ini yang mudah ya. 350 ke 400 itu berubahnya 50. Sementara 33 ke 38 berubahnya berapa? 5. Jadi 50 dibagi dengan 5. Ini hasilnya 10. Hasilnya 10. Ya. Nah, itu cara menghitung biaya marginal. Ya. Perubahan ini menjadi pembagi perubahan ini. Ya. Perubahan 50 ke 100, perubahannya 50 bagi dengan perubahan 0 ke 2. Berarti
50 dibagi 2 sama dengan 225. Ini juga begitu. Perubahan ini dibagi dengan perubahan ini. Dan menjadi 12, ini perubahannya 50, ini perubahannya 4. 50 ya dibagi 4 sama dengan 12, nah, dan seterusnya seperti itu. Ya. Sekarang rata-rata tetap. Nah, rata-rata berarti mana biar rata-rata ini dia. Rata-rata tetap. Ya. Totalnya 50, 50 dibagi 0. Hasilnya 0. Nggak ada gitu ya. Kemudian 50 tetap dibagi 2. Hasilnya 25. Kan gitu. Hasilnya 2. 50 ya, dibagi 6. Ya, hasilnya 8,3. 50 lagi ya dibagi 12. Hasilnya 4,2. Kan gitu ya. 50 lagi ya dibagi 20. Hasilnya 2,5. Dan seterusnya 50 dibagi 27 hasilnya 1,9. Sampai ke sini ya. 50 bagi 48 hasilnya 0, sekian, 1, sekian. Itu adalah biaya tetap rata-rata. Variabel juga begitu. Ya, ini biaya variabelnya 50 dibagi 2 gitu ya. Hasilnya ini. Kemudian mana lagi variabel? Ya, 150 bagi 12 gitu ya. Hasilnya 16,7. Ya, misalkan 400 dibagi 42 hasilnya 70 10,7. 550 dibagi 48 sama dengan 12,5. Ambil contoh lagi 200 dibagi jumlah produknya ini. Biaya roba perubahan ya. 200 dibagi 20 ya hasilnya 10 gitu ya. Hasilnya 10. Nah, itu biaya berubah total dibagi dengan jumlah produk. Biaya total juga begitu ya. 50 dibagi 0 hasilnya ya 0, nggak ada gitu ya. Kemudian 100 begitu dibagi 2 ya hasilnya 50. 150 dibagi 12 hasilnya 16,7 dan seterusnya gitu ya. Biaya total 350 ya bagi 33 ya hasilnya 10,6 ya. Biaya total 600 ya dibagi 48 hasilnya 12, nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini sudah bisa kita buat tabel terkait dengan contoh perhitungan biaya biaya produksi, gitu ya, biaya produksi. Kalau kita ingin membuat kurva atau grafiknya, maka kira-kira seperti ini hasilnya, gitu ya. Ini adalah total fixed cost, ya. Berapapun ya jumlah apa, berapapun jumlah produksi, ya, dia tetap angkanya 50, maka tetap jumlahnya 2, ya, nilainya 50. Dan diproduksi 6, biayanya 50. Diproduksi 12, biaya 50. Diproduksi 20, biaya tetap 50. Diproduksi 35, biaya tetap 50. Diproduksi 48, biaya tetap 50. Makanya dia kurvanya seperti lurus. Ini adalah kurva total fixed cost. Nah, kalau total variable cost, ya dia kalau semakin banyak produksi, semakin tinggi dia biaya. Makanya dia akan naik seperti ini. Bukan ya, akan naik. Nah, total cost berarti tinggal sama tingkat kemiringannya, gitu ya. Nah, dia nanti ngambil dari di atas ini, gitu ya. Kan total cost itu adalah TPC kan ditambah dengan apa namanya TFC, gitu ya. Biaya 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 tetap total. Nah, ini ya total cost-nya ya. Ini total costnya TC.
Cara ini adalah fixed cost-nya nih, biaya tetap total ada di sini. Nah, ini maksudnya adalah TPC ya. TPC, total variable cost gitu ya. Salah ketik, maksudnya adalah total variable variable. Nah, ini kurang lebih gambaran kurva yang bisa kita lihat daripada data tabel di atas. Nah, penjelasan kurva. Kurva ini menggambarkan gitu. Kurva ini menggambarkan bahwa ketika tidak apa namanya ada produksi ya, maka total variable cost-nya sama dengan nol, dan semakin besar produksi maka semakin besar juga total variable cost-nya. Bentuk kurva TPC semakin tegak ya, yang berarti produksi dipengaruhi oleh hasil yang semakin berkurang. Nah, itu cara menjelaskan kurvanya. Nah, sekarang ada rata-rata ya. Rata-rata itu ya seperti kita lihat tadi ya. Datanya nanti. Nah, misalkan ini average total cost. Ya, ya nanti pertama kali ini bakal tinggi karena pembaginya kecil gitu ya. Lama-lama akan turun karena dibaginya banyak gitu ya. Baginya banyak. Variable cost juga begitu, ya, tapi dia tetap di bawah biaya total. Pak fixed cost juga begitu, dia juga semakin rendah. Nah, ini biayanya rendah terus. Biasanya dia produksi 2 di saat produksi 6 di saat produksi 12, 20 dan seterusnya gitu ya. Ini jumlah produksi dan ini rupiahnya. Kira-kira ini kurva yang bisa disajikan di atas tabel. Nah, penjelasannya bahwasannya dikatakan kurva average variable cost ini, kemudian kurva average cost ini, dan kemudian marginal cost mendekati bentuk huruf U. Artinya kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil yang lebih semakin berkurang. Ini sudah kita pelajari kemarin. Hukum hasil lebih akan semakin berkurang. Ada di teori produksi kemarin ya. Teori produksi. Pada saat jumlah produksi sedikit kurva APC, ya, maka AC dan MC-nya menurun. Ya, ketika average variable cost-nya berkurang, maka average cost dan marginal cost-nya juga ikut berkurang. Nah, dan pada waktu jumlah produksi sudah semakin meningkat, maka average variable cost, begitu ya, kemudian average cost-nya, kemudian juga marginal cost-nya akan naik. Ya. Kalau dan pada jumlah waktu ya pada waktu jumlah produksi sudah semakin meningkat, maka dia akan naik juga. Ya. Tapi kalau misalkan produksinya sedikit, maka dia akan turun. Nah, ini adalah hukum dasar daripada rata-rata variabel. Gantung jumlah produksi. Jumlah. Ini kita bisa lihat di sini. Ini kan ada biaya dalam ribuan rupiah. Ini juga ada biaya jumlah. Kalau kita lihat di sini, marginal cost ini ada di bawah rata-rata variable cost. Akan bersinggungan dengan sini nanti. Makin tinggi produksi nanti gitu ya. Di sini akan naik, marginalnya naik gitu ya. Average cost-nya juga naik. Average variable cost-nya juga naik. Ya, kalau produksinya mengalami naik. Ini yang menjadi apa namanya gambaran ya daripada apa namanya variable cost, hubungan antara marginal cost dengan average variable cost dan variable dan average cost. Nah, hubungan marginal cost, average variable cost dan uh, uh, average cost. Belasan kurva yang tadi ini ya, secara detailnya ini. Dikatakan bahwa apabila marginal cost-nya lebih kecil daripada rata-rata variable cost, maka ya nilai APC dipastikan menurun. Kalau apa namanya lebih kecil, ya marginal cost yang lebih kecil daripada APC, maka nilai APC-nya menurun. Dalam kondisi seperti ini,
kurva marginal cost berada di bawah kurva APC. Ya. Yang kedua, apabila marginal cost-nya lebih besar daripada ya average variable cost, maka nilai APC-nya menaik. Average variable cost-nya naik. Dalam kondisi seperti ini, kurva marginal cost berada di atas kurva average cost. Pada saat yang sama, ketentuan di atas berlaku juga untuk average cost ya, total cost-nya nih ATC ya. Average total. Jadi marginal ini ya apa namanya? Ketika dia lebih kecil ini akan membuat ya AVC-nya menurun ya, karena marginalnya turun gitu ya. Kalau marginalnya lebih besar naik, maka AVC-nya akan naik. Kita bisa lihat di sini ya, ya. Apa namanya? Ini ya, APC-nya apa nih? Lebih besar daripada ya, lebih kecil ya, lebih kecil daripada apa? Kalau di garis ini, marginal cost-nya lebih kecil daripada average variable cost. Maka di sini kan turun gitu ya. Average cost-nya tuh. Ketika dia naik lebih besar ya, ketika dia lebih besar daripada APC, maka dia akan naik APC-nya ke atas. Juga dengan ya untuk di apa namanya total cost rata-rata juga begitu. Dia masih di bawah di sini, average cost-nya turun. Dia berada di bawah garis. Tapi kalau sudah marginal cost-nya naik, ya rata-rata biaya produksi pun ikut naik. Nah, itu yang dijelaskan dalam kalimat itu. Nah, sekarang contoh kasus hubungan antara MC, APC, dan AC tadi. Contoh sedikit lagi. Ya, misalkan produksi 10 ya. Kemudian total variable cost-nya 1000. Rata-rata variable cost-nya 100. Ini kondisi awal begitu ya. Ini kondisi awal. Kasus satu, ya, kenaikan satu produk dibutuhkan biaya misalkan Rp56. Rp56. Artinya sekarang ya MC marginal cost ya lebih kecil daripada apa? Daripada average variable cost. Begitu ya. Sedangkan variable cost ya, tadinya 100 untuk menaikkan menjadi 1050 dia butuh 96 misalnya. Ini APC-nya turun kalau marginal cost-nya sekarang marginal cost-nya naik. Kasus kedua ya. Kenaikan satu produk dibutuhkan biaya 155 misalnya. Berarti di sini adalah nilai MC-nya, marginal cost-nya berapa? Kan marginal cost-nya 155. Nah, di sini average cost-nya kebetulan lebih kecil yaitu 105. Nah, di sini dikatakan MC lebih besar daripada AP. Lebih besar dia akan menjadi naik. Lebih kecil dia turun. Contohnya, lebih besar ini akan naik. Nah, ini contoh yang sederhana daripada namanya kasus hubungan antara marginal cost, average variable cost, dan average total cost atau average cost. Penjelasan dari tabel. Nah, kalau bisa digambarkan maka seperti ini kurva marginal cost-nya. Kurva marginal cost-nya dia biasa di awal tinggi gitu ya. Di yang di sini ya kan. Oke, ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kok dia selalu berbentuk ini ya. Atau kadang lebih seperti itu dan seterusnya. Nah, menggambarkan kurva MC ya. Pada saat produksi naik dari 6 menjadi 12, nah ini dari 6 jadi 12. Dalam kurva harus dibuat pada saat kurva 9 unit. Hmm.
dalam kurva itu berarti ini dari 6 menjadi 12 dalam kurva harus dibuat ini tengah-tengah 9 unit gitu ya. 9 unit. Nah, karena itu karena unit produksi ke-9 berada di tengah-tengah ya antara apa? Antara 6 unit dan 12 unit. Unit 9, 9 turun 3 angka jadi 6. 9 naik 3 angka jadi 12. Ini dimaksud dengan tengah-tengah tadi. Nah, kondisi seperti ini digambarkan dalam titik A. Nah, titik A ini adalah ya, terjadinya apa namanya marginal ya, marginal cost. Nah, pada saat produksi naik dari 33 ke 38, 33, 38, 33 ke 38, dalam kurva harus dibuat pada saat unit ke 36. Ini 36 ya. Kenapa? Karena unit ke-36 berada di antara unit ke-33 dan unit ke-38. Ya. 36 ini dikurang 3, 33. Ya, 36 ke 38 juga bisa dikatakan 3. 6, 37, 38. Atau mendekati lah. Makanya ditulis seperti ini. Nah, titik inilah yang membuat kurva menjadi merah. Seperti itu. Itu ada titik ini. Ada 2 titik berarti ya kalau kita lihat dari tadi. Dari 6 ke 12 itu kita taruh di 9 titiknya. Ya, dari 33 gitu ya ke 38 kita taruh di 36. Ini angkanya 8,3 rupiah misalkan ini turun. Nah, ini titik yang pertama. Kedua, dia selalu melengkung seperti itu. Dan seterusnya naik. Itu cara menggambarkan kurva marginal cost. Nah, kemudian ya biaya produksi dalam jangka panjang. Dikatakan bahwasannya dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap, semua biaya berubah. Pada jangka panjang ya, jangka panjang kan sangat luas 5 tahun ke atas. Semua biaya atau semua jenis biaya disebut sebagai biaya berubah. Kenapa? Karena jangka panjang. Artinya perusahaan dapat memperluas kapasitasnya dalam jangka waktu panjang sehingga perusahaan harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan apa meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata atau average total cost ATC atau AC. Dengan kurva ya sebagai berikut. Jadi dalam jangka panjang itu kalau ini kurva gitu ya. Kurva-kurva kecilnya gitu. Ada kurva-kurva kecil yang selalu berubah gitu ya. Dan selalu berubah nanti kita lihat di kurva. Ya, seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, ini ya kita lihat ya average total cost, rata-rata total cost yang pertama, rata-rata total cost yang kedua, rata-rata total cost yang ketiga. Ini kapasitas pertama, ini kapasitas kedua, ini kapasitas ketiga. Ya. Nah ini dia di saat 100 unit produksi, maka biaya ini akan lebih tinggi tentunya. Nah, dia akan menggunakan area ini yang lebih rendah. Di saat 130 unit, ya, dia berada di sini. Nah, dia bisa menggunakan ya kurva yang ini maupun ini karena ini bersinggungan gitu ya. Nah, ini. Saat 160 unit, nah dia bisa menggunakan kurva yang bawah ini lebih murah. Ada di bawah ya. Dia akan masuk ke kapasitas kedua. Kenapa? Karena 160 unit ini lebih murah ini. Oh, maka ini bisa nggak bisa, tapi lebih mahal. Ya, lebih tinggi karena kurvanya di atas. Kemudian ketika memproduksi lagi misalkan 240 unit, nah ini berada di titik B, temuan antara AC2 dengan AC3. Boleh. Nah, tetapi kalau sudah 275, ini nggak bisa menggunakan ini. Tinggi harganya. Ya, ini misalkan. Dia harus memakai ya
kapasitas yang ketiga. Nah, itu singkat daripada membaca grafik berapa kemungkinan kapasitas. Nah, ini kita lihat tadi ya, apabila perusahaan ingin memproduksi 100 unit, maka dia harus menggunakan kapasitas satu. Nah, ini tadi ya, ini kapasitas satu dia lebih lebih murah. Nah, di bawah daripada yang titik B ini kan gitu. Ketika produksi 130 sampai 240 unit, kapasitas 2 adalah yang paling efisien. 130 sampai 100 sampai 240. Kapasitas 2 adalah yang paling efisien, yang paling murah. Untuk produksi yang melebihi 240 unit, misalnya 275, maka kapasitas 3 adalah yang harus digunakan oleh produsen. Nah, ini nih, di atas 240 sampai 275 dia menggunakan kurva yang ini, kapasitas di, karena sudah nggak mungkin lagi yang pakai dua. Kenapa? Dua tinggi harganya gitu ya. Jadi, nah itu cara penjelasan kurva ya kapasitas pabrik. Nah, ada istilah LRAC atau Long Run Average Cost atau LRAC ya. Nah, ini kan kurva juga ya. Kurva LRAC adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum apa untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Oke. Jadi kurva LRAC ini bukanlah bentukan dari beberapa kurva average cost atau average total cost saja, akan tetapi bentukan dari kurva average cost yang tidak terhingga banyaknya. Jadi banyak dalam jangka panjang, karena dalam jangka panjang itu semuanya berubah, berubah apa namanya tidak mengalami jumlah yang tetap atau stuck begitu ya, berubah. Nah, ini akan membuat apa namanya kurva menjadi apa ya berubah-ubah secara variabel. Jadi nggak ada istilah fixed cost dalam jangka panjang. Ya. Nah, kita lihat misalkan seperti ini dia, ya ya. Banyak perubahannya nih ya, keriting-keriting gitu ya. Ini ada ya C1, gitu kan. Ada A1. Nah, ini kuantiti A, ini ada kuantiti B, ini ada kuantiti, tadi ada titik A, ini ada titik B, ya ini ada titik C. Nah, ini yang tebal inilah yang disebut sebagai long run average cost. Ya, long run average. Nah, ini kalau kita mau tulis baca cara bacanya, kita lihat aja penjelasan di sini ya. Kurva LRAC tidak menyinggung kurva-kurva AC di titik terendahnya, hanya kurva AC lah, ACX lah yang titik terendahnya disinggung oleh kurva LRAC, yaitu titik P. Nah, titik P ini yang disinggung ya. Karena ini memang terendah gitu ya. Hanya kurva ACX, mana kurva ACX? Nah, kurva ACX nih. Ada huruf B-nya ya. Yang disinggung oleh ya, yang titik terendahnya disinggung oleh kurva LRAC. Karena memang ini paling rendah ya. Kita lihat titik ini. Banding yang ini gitu ya. Gitu ya. Nah, kurva AC berada di sebelah kiri ACX. Kurva AC berada di sebelah kiri ACX. Mana dia? Di atas ini ya. Nah, ini berada di sebelah kiri ACX. Disinggung oleh kurva LRAC di bagian yang lebih tinggi sebelah kiri dari titik terendah. Ini dia belok ke kiri tadi kan, ini lebih tinggi ke arah huruf A gitu ya. Dia lebih. Nah, kurva AC2 ya, titik A bukanlah merupakan titik terendah dari kurva AC2. AC2, average cost 2, titik A bukanlah merupakan titik terendah. Nah, ini dia. Titik A ini bukan merupakan titik terendah, masih ada lagi di bawahnya ini. Ya, AC2 ini nih. Titik A bukan titik terendah.
Kurva AC yang di sebelah kanan, ACX disinggung juga oleh kurva LRAC di bagian lebih tinggi dari titik terendah kurva AC tersebut. Hal ini digambarkan oleh titik C pada kurva AC3. Pada kurva AC3. Ya, di apa namanya setelahnya itu ya. Ya. Nah, ini dikatakan sebagai long run average cost. Yang paling terendah itu adalah yang B ini. Yang B. Lihat titik AC1 dan AC2. Kita lihat titik AC1 ya, dan AC2. Hanya kurva ACX lah yang titik tengahnya disinggung oleh apa namanya. Jadi maaf, saya ulangi ya. Jadi untuk jangka pendek produksi sebesar QA dapat diproduksi dengan AC1. Ya, QA ya dapat diproduksi dengan AC1. QA bisa diproduksi dengan AC1 ya. Enter. Nah, kemudian ya, jadi untuk jangka pendek produksi sebesar QA dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dari titik manapun pada AC1. Tetapi dalam jangka panjang, biaya itu belum tentu yang paling minimum karena jika kapasitas berikutnya digunakan AC2 ya, produksi QA akan mengeluarkan biaya sebanyak titik A. Nah, ini dia. Titik titik A begitu ya. Nah, ini akan menimbulkan biaya yang berbeda. Nah, walaupun LRAC tidak menghubungkan setiap titik terendah average cost, tetapi menggambarkan biaya minimum perusahaan dalam jangka jangka panjang. Ini adalah biaya minimum yang bisa namanya dilihat pada kurva ini pada produksi kuantitas tertentu ya QA, QB sampai Q3 tadi. Nah, faktor-faktor LRAC. Pergerakan kurva LRAC yang hampir berbentuk huruf U atau lebih tepatnya hampir berbentuk kuali, yang mana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah disebut sebagai skala ekonomi atau economies of scale, dan yang kedua adalah skala tidak ekonomi atau diseconomies of scale. Nah, ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya LRAC tadi. Long run average cost. Dikatakan skala ekonomi apa? Apabila ada pertambahan produksi ya menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Jadi yang disebabkan oleh apa? Oleh faktor sebagai berikut: adanya spesialisasi gitu ya, pengurangan harga bahan mentah, kemudian kebutuhan produksi lain, kemungkinan juga ada produk sampingan dan juga mendorong perkembangan usaha. Jadi otomatis biaya rata-rata semakin rendah kalau terjadi apa namanya pertambahan produk. Nah, skala tidak ekonomi bagaimana? Dia disebut skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksinya menyebabkan biaya-biaya produksi semakin tinggi. Pada kurva LRAC, keadaan ini ditunjukkan oleh bagian kurva LRAC yang semakin bertambah tinggi, yaitu setelah produksi QB. Ya. Setelah QB kan naik. Ya. Ini ke atas. Ini skala tidak ekonomi. Ya, karena apa? Nah, pertambahan produksi ini menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin makin eh, tinggi gitu ya. Tambah produksi menyebabkan ya biaya produksi rata-rata menjadi semakin semakin tinggi sehingga dia akan naik terus ya biayanya itu. Nah, sementara macam-macam kurva LRAC banyak bentuknya begitu ya. Ya seperti kuali gitu ya, seperti ini. Macam-macam ya. Yang bentuknya seperti kail ya. Nah, di sini dijelaskan penjelasan macam-macam kurva LRAC, kurva LRAC. Grafik satu, kurva LRAC sangat cepat menurun dan cepat pula naiknya. Artinya kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Penurunan Aceh yang begitu cepat gitu ya. Satu. Tapi pada tingkat produksi yang lebih rendah, skala ekonomi akan mulai terlihat. Kalau produksinya lebih rendah, maka skala tidak ekonomi sudah mulai.
Industri LRAC seperti ini biasanya terdiri dari banyak perusahaan dan berukuran kecil. Kalau grafik 2 awalnya gitu ya, awalnya tinggi. Ya, grafik 2 itu awalnya skala sangat menguntungkan tetapi tidak berlangsung lama. Sebelum skala tidak ekonomi datang, kondisi LRAC terlihat mendatar setelah penurunannya tersebut. Nah, kalau kita lihat agak mendatar kurva yang ke ini. Nah, pada saat tingkat ekonomi produksi tinggi, maka skala tidak ekonomi mulai berlaku. Nah, kemudian ini terdiri dari perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaannya sangat beragam. Sementara kurva yang ketiga menunjukkan pertambahan produksi secara perlahan, lalu mampu meminimumkan biaya produksi. LRAC ini biasanya menggambarkan perusahaan-perusahaan besar dan hanya beberapa perusahaan saja. Ya. Kemudian industrinya bersifat demikian karena skala ekonomi tetap muncul dan wujud hingga ke jumlah produksi yang sangat banyak dan dapat menguasai pasaran. Jadi yang ketiga ini lumayan bagus gitu ya. Dalam waktu tertentu ya mengalami kestabilan dalam hal biaya menurun gitu. Nanti naik gitu ya, nanti tidak terlalu banyak grafik 3 ini. Kenapa industri bersifat demikian di atas ini? Maksudnya adalah pertambahan produksi secara pelan mampu meminimumkan biaya produksi. Dengan adanya produksi bertambah, justru biaya produksinya menurun. Nah, ini yang mempunyai sifat daripada perusahaan-perusahaan besar tersebut. Kenapa? Ya, eh, karena skala ekonominya tetap muncul, ya, sehingga apa namanya jumlah produksi yang sangat banyak ini bisa menguasai pasaran. Kenapa? Produksi sangat banyak karena biaya bisa ditekan, gitu ya. Menambah produksi, tapi biayanya kok turun. Nah, itu kira-kira sehingga dia bisa menguasai pasar. Nah, itu kurang lebih kelas terkait dengan apa namanya konsep daripada biaya produksi ya secara makro bisa kita lihat ya secara mikro ya bagi perusahaan-perusahaan terkait dengan biaya biaya produksi. Baik, itulah yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua di mana memahami tentang jenis-jenis biaya produksi mulai daripada biaya total, biaya variabel, biaya tetap sampai kepada rata-rata setiap biaya tersebut, baik pada marginalnya, ya, kemudian juga ada apa namanya long run average cost-nya, ya, dan seterusnya. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagi kita ya untuk mengetahui ya aspek pengeluaran yang dikeluarkan oleh para produsen dalam memproduksi ya produk baik berupa barang maupun berupa jasa. Baik, saya kira itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabil haq fasdabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.